ada sekitar 4 jutaan hektar hutan yang hilang di Sumatera aja. Siklon Senyal ini nggak bisa lewat lah, nggak mungkin lewat ke wilayah Khatulistiwa itu. Kenapa? Karena ada gaya rotasi bumi yang memang tidak akan nyetir siklon itu ke ekuator gitu. Tapi kenapa sekarang siklonnya masuk gitu ya? Itu sebenarnya dikarenakan uap air yang semakin tinggi, suhu permukaan laut yang meningkat, ada pemanasan global yang bikin siklonnya bisa lewat ke garis Khatulistiwa. Jadi Pemanasan global tadi penyebabnya siapa? Manusia. Manusia. Dari deforestasi ya, terus ada alih fungsi lahan juga menjadi apa? Kebun sawit, terus juga membuka pertambangan. Nah itu menjadi yang menjadi pemanasan global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan Podcast, menjadi wadah bagi para perempuan berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Oke, kita balik lagi nih Kak Ija. Setelah sekian lama lagi. Karena apa? Nggak tahu. Karena kekurangan narasumber ya. Jangan bongkar cerita isi dapur. Mungkin mau jadi. Iya, barangkali ya ada yang mau jadi narasumber kita ya kan. Oke. Kita bahas yang seru-seru lagi. Betul. Tahu nggak kemarin kita menghadapi apa, Batu? Oh iya, bencana. Nah, Bencana alam yang alam tanda kutip ya. kami dari Mahdawiyah Channel turut berduka cita untuk seluruh warga Sumatera ya, Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara ya. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua, kedepannya jadi lebih baik ya. Kemudian nanti semoga Aceh, Sumatera Barat dan Utara bisa lebih maju lagi. Betul, Ya. amin. Amin. Ya. Oke, kita mau bahas itu tuh. Karena udah greget banget sebenarnya pengen bahas ini, tapi bingung siapa narasumbernya, ya kan? Cocok, ya, betul. Kita juga Mahdawiyah Channel nggak mau ketinggalan dari Pembahasan kereta ini, ya. pembahasan ini. Nah, ya kita masuk gerbong pembahasan. Nah, kita punya nih teman-teman masih muda, seumuran aku deh. Ya jadi ini teman-teman aktivis lah masuknya ya. Kita akan belajar dari mereka bagaimana tentang lingkungan ya, terutama tentang deforestasi hutan. Dan yang paling penting kita mau coba tanya analisa mereka apa sih yang terjadi di Sumatera. Ya, Ya kan? sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah ini karena semata-mata hanya bencana alam aja atau ada faktor lain? Oke. Yuk kenalin dulu satu-satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman sebaya. Iya kan sebaya kan? Sebagai aku. Sebaya. Oke. Perkenalkan dulu dong namanya satu-satu. Oke. Siapa aja? Dan saya dulu, Iya. perkenalkan nama saya Nisa. Anissa Aja. Oh, Nisa aja, nggak pakai A? Enggak. Oh, Memang dikasih namanya dari lahir begitu. gitu ya. Nisa aja. Mungkin nggak mau jadi absen awal. Kayaknya ya Benar, banyak benar. sih ya. Iya. Oke, terus Sudah biasa menyuarakan kampanye lingkungan mungkin dari sejak masa kuliah sampai sekarang ini udah wisuda, baru wisuda banget, tapi masih juga menyuarakan dimanapun itu. hidup perempuannya begitu. Oke, ini Nisa. Satu lagi. Oke, halo semuanya, nama aku Zizah. Ini absen Nggak pakai A juga? Aku sebenarnya namanya Nur Azizah. Oh, ada A gitu. Dia absen terakhir. Tapi panggilnya Zizah. Oh, Oke. Zizah. Jadi aku juga rekannya Nisa, kebetulan rekan kuliah dan baru lulus. Kita juga masuk soal peduli lingkungan juga masa kuliahnya gitu. Oh, gitu. Jadi masihlah bareng-bareng sampai saat ini untuk Nah. menyuarakan lingkungan. Background pendidikannya apa nih berarti? Biologi. Biologi. Oh, memang sejalan ya. Bukan misalnya ilmu politik. Tapi Ya, Sebenarnya ilmu bisa politik aja. juga masih bisa. Justru harusnya Ilmu orang-orang politik, yang ya. belajar ilmu politik belajar lingkungan nggak sih? Nggak bisa contohnya anak tafsir gitu. Ya, Gitu. bisa juga sih sebetulnya Ya, lingkungan bisa ya. juga sih. Cuman maksudnya kalian bener-bener linear ya Iya. sama apa pendidikannya. Oke. Mencoba untuk
mengamalkan apa yang udah dipelajari selama kuliah. Iya, luar biasa. Dah. Nah ini kan pasti aktivis lingkungan tuh biasanya punya lembaga gitu ya buat mewadahi biar bisa menyuarakan suara kalian gitu. Nah mempermudah gitu. Nah namanya lembaganya apa nih yang diikuti? Mungkin bisa di-share kan pasti. Oke, kami kan dari program studi biologi ya. Nah, di biologi ini ada kelompok studi kebetulan ada 4 dan kami masuk dalam kelompok studi primata. Nah, bukan hanya tentang primata aja, tapi fokus juga ke mamalia dan habitatnya gitu. Jadi fokusnya ke primata ini. Mungkin audiens sih belum pada ngerti maksudnya primata ini apa ya? Coba dijelasin dikit aja. Primata itu bisa mencakup, mungkin ada pasti tahu lah ya, primata itu kayak monyet, terus orangutan, dan mungkin yang nggak disangka-sangka juga ada tarsius. Itu Apa tuh? Baru dengar tuh kalau tarsius. ada itu tarsius itu Sejenis kera juga atau primata hewan apa pengerat ya, hewan pengerat yang memang endemik cuma ada di Indonesia? Di Indonesia itu Oh. Kalimantan. kebetulan nama kelompok studi kita itu kelompok pengamat primata tarsius. Tarsius. Dia besar kecil mungkin Tepakan. Enggak. Ya Iya, itu kecil. kan Kayak tikus. yang bukan Oh, ininya. kayak bentuknya Ah iya, kayak monyet tapi terkecil itu bukan ya? Bentuknya enggak. bentuknya nggak monyet. Oh bentuknya apa? Pengerat. Ada pengerat. Berarti kayak tikus. Ke apa ya? Itu ada tuh di Madagaskar ya Pak, yang penguin itu Oh kok penguin? yang itu loh Kak. Oh, Yang sebelahnya Raja Juli itu nggak yang Raja Juli Antoni di tarsius. kartun itu di kartun. ketahuan tua, bener nggak pernah nonton, nggak tahu. Mungkin nggak betul. Nggak tahu sih aku. Aku nontonnya Doraemon guys. Ada siapa yang namanya itu? Nonton si Madagaskar tapi nggak tahu lupa. Oke, hewan itu. Nanti di insert kali ya gambarnya biar ya. kita sama-sama tahu. Ya editor ya. Apa walaupun namanya? saya sendiri. Tarsius. Tarsius ya, bukan Tarsan ya. Bukan. Beda lagi. Oke, jadi gimana? Itu tuh apa? Kegiatan kalian di sana tuh apa? Kegiatannya banyak banget Banyak sih banget Kak, sih. dari kelompok studi mulai dari penelitian juga, Hmm. kita ke pengembangan masyarakatnya juga ada lalu pendidikan, edukasi sih sebenarnya. Edukasi konservasi. Edukasinya ke siapa? Ke masyarakat sekitar atau gimana? Anak-anak di masyarakat sekitar di dekat kampus juga ada pernah kita ngelakuin. Kita bergabung dengan komunitas TBM Kolong pernah Iya. ada di dekat kampus ya Winsharif Little Jakarta tuh di Ciputat ada komunitas TBM Kolong. Jadi anak-anak yang biasanya belajar tuh di bawah kolong flyover itu kita juga pernah ikut mengajar di situ Mengajar tentang lingkungan tentang tadi. lingkungan Dan khususnya tentang primata. primata. Oh, oke. Ini penasaran sih. Seberapa penting sih kita harus jaga primata misalnya? Kan ini semua orang tuh tahu nggak ada iklan, nggak ada badak nggak bagus. Dulu tuh mikir kok kenapa kalau nggak ada badak nggak bagus? Ini pasti kan ada makna di balik itu. Nah, kalian ini kan tentang primata. Nah, memang apa pentingnya primata untuk kita? Primata pentingnya banyak banget sih Kak. Mulai dari primata kan ada yang terrestrial, ada yang arboreal. Kalau misalkan arboreal misalnya Owa Jawa ya, dia memiliki peran sebagai penyebaran biji. Jadi kalau misalkan di hutan ada tanaman atau tumbuhan buah lalu dimakan sama owanya dan dicerna makanannya, lalu dia pup gitu kan, dan keluar fesesnya itu ada bijinya dan bijinya akan tumbuh kembali gitu. Jadi kan ada regenerasi hutan gitu untuk keseimbangan ekosistem. mirip kayak gajah ya? Ya, Gajah juga gitu kan? Gajah pun begitu. Dia makan bijinya, ya, terus dia buang kotoran dimanapun, gitu ya. jalan-jalan kemana-mana Jalan-jalan. Itu nyebarkan lewat itu. Jadi buat penyebaran tumbuhan baru. betul. Terus apa lagi? Cara utamanya begitu. Ini kan berarti dia pemakan tumbuhan ya? Iya. Buah. Jadi kalau primata, jadi untuk keseimbangan ekosistem juga ya. Oke. Nah kalau misalnya hewan salah satu nih hilang misalnya, primata nggak ada lagi, Wah, kacau. kan masih ada hewan lain untuk penyebaran Kau tumbuhan. ini pertanyaannya kayak Pak Presiden kita. Kan sawi juga Pohon. Ya ini betul. Ini ngikut Pak Prabowo biar agak berpikir Indonesia ya kan. Oh, iya. Barangkali toge nanti bisa buat pelestarian pelestarian, mencegah banjir. Nah itu kan perlu dipikirkan. Kalian ilmuwan buat toge yang bisa membeton gitu di bawah.
akarnya tunggang gitu. Tunggang. Dia kecil tapi buahnya gede. Gimana? Kalau misalnya ini kan primata bisa lah sebagai penyebaran biji misalnya ya. Kalau dia hilang masih ada hewan lain dong yang bertugas. Mungkin bisa seperti itu ya, diibaratkan gitu ya Kak. Tapi dalam ilmu ekologi itu ada pengkategorian bagi satwa-satwa di hutan gitu ya. Kayak tadi yang disebutkan sama Ziza itu, owa Jawa merupakan satwa kunci Kak. Satwa kunci, jadi bisa dibilang perannya itu nggak bisa digantiin sama hewan-hewan lainnya, karena mungkin ada musang yang bisa makan juga ya, menyebarkan, tapi efeknya nggak bakal sepengaruh owa Jawa itu. Jadi misalkan ya kita tahu udah banyak lah ya kasusnya kayak orangutan. Mungkin kalau untuk masyarakat Indonesia sendiri taunya orangutan aja mungkin ya sekarang, yang suka di mana-mana ada, di berita ada orangutan tuh sangat penting untuk penyebaran. Karena apa? Karena dia wilayah jelajahnya itu Lebih luas. Karena dia mobilitasnya lebih tinggi. Betul, Ya. mobilitasnya lebih tinggi, dan itu kan per hari pun dia sangat luas gitu. Nanti kalau misalkan tiba-tiba hilang, ya wilayah-wilayah yang harusnya dilewatin oleh orangutan itu nggak ada nih. Nah itu bisa dibilang nggak bisa gitu digantiin sama satwa lain. Berarti semua yang ada di bumi ini ada fungsinya, ya kan? Mereka itu saling terkait satu sama lain ya, saling melindungi, saling menjaga. Aslinya seperti itu, ya kan ya? Nah kita sekarang mau bahas tentang kejadian yang kemarin ya, yang baru-baru terjadi ini. Apa yang terjadi di Sumatera ya, Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Ini banjirnya besar, ya kan, walaupun kata ketua BNPB atau apa tuh katanya kecil, itu riak-riak doang katanya, tapi ternyata besar. Nah menurut kalian nih sebagai orang yang berkecimpung di bidang lingkungan ya, ada nggak sih pengaruhnya sama ketidakseimbangan alam tadi? Karena kan dibilangnya awalnya faktor utamanya dari siklon yang jarang banget itu ya, yang mungkin terjadi. Nah itu apakah itu satu-satunya faktor gitu? Kayak kemarin aku pernah dengar tuh istilah bencana alam tuh bahkan udah dihapuskan. Betul. Karena alam itu tidak pernah merusak. Jadi alam itu ketika dia merusak itu ada akibatnya dari bumi, dari tangan manusia. Misalnya ya itu tadi ya. Nah coba jelaskan. Betul nggak, setuju nggak? Nggak ada yang namanya bencana alam gitu. Terus apa tadi sebab musababnya terjadinya ini Banjir semua? bandang itu ya. Ya. Tapi memang kalau dibikin faktor gitu ya, faktor salah satunya pun memang si siklon senyar itu ya. Tapi siklon senyar itu pun dibaliknya ada alasan lagi kenapa sih dia bisa terjadi. Bahkan dibilang sama BMKG pun ini adalah anomali siklon senyar ini, karena kita hidup di garis khatulistiwa yang bisa dibilang siklon senyar ini nggak bisa lewat lah, nggak mungkin lewat ke wilayah khatulistiwa itu. Kenapa? Karena ada gaya rotasi bumi yang memang tidak akan nyetir siklon itu ke ekuator gitu. Itu hubungannya ke situ sebenarnya. Tapi kenapa sekarang siklonnya masuk gitu ya? Itu sebenarnya dikarenakan uap air yang semakin tinggi, suhu permukaan laut yang meningkat. Sekarang itu dari data yang saya tahu ya, sekarang sudah berkisar 29 derajat Celcius, yang dibilang itu tinggi banget karena pemanasan global. Jadi kenapa siklonnya bisa masuk ke garis khatulistiwa Indonesia gitu ya, salah satunya kan yang kena banjir kita tahu bukan Indonesia aja, ada Malaysia, ada Thailand ya, sama ya. Karena siklon itu juga memang itu karena ada pemanasan global yang bikin siklonnya bisa lewat ke garis khatulistiwa. Jadi kalau misalkan ditimbang-timbang pun siklonnya kenapa bisa hadir ya karena pemanasan global. Pemanasan global tadi penyebabnya siapa? Penyebabnya Manusia juga. juga. Dari apa? Pemanasan global itu dari apa awalnya? Apa karena hutan semakin berkurang atau apa? Mulai dari deforestasi ya, terus ada alih fungsi lahan juga menjadi
kebun sawit, terus juga membuka pertambangan. Nah itu menjadi faktor yang menjadi Pemanasan global. global. Ini mau mengingatkan lagi kali ya, jumlah sebelum kita bahas ke situ, jumlah terbaru ya, ini kita syuting tanggal 9 ya, tanggal 9 Desember. Ini update dari BNPB ya, data korban bencana Sumatera itu sudah 961 orang meninggal, bukan hilang ataupun luka-luka ya, meninggal 961. Kemudian yang hilang belum tahu hidup atau sudah meninggal itu 293 hilang. Nah ini luar biasa ya. Jadi ini nggak bisa lagi pemerintah tutup mata ya. Memang kita harus menuntut pemerintah karena ini tugas pemerintah, walaupun sebetulnya tugas bersama nggak sih, menjaga lingkungan ya enggak. Nah, coba kalau tadi kan salah satu faktor penyebab banjir itu salah satunya adalah deforestasi hutan ya. Terus ada penambangan, walaupun semua ditolak sebetulnya ada ya. Nah yang paling penting itu deforestasi hutan. Seberapa luas deforestasi hutan di Sumatera, ya kan? Dan pengaruhnya itu seberapa besar gitu terhadap pemanasan global ini? Sepertinya untuk data terakhir yang saya tahu, ada sekitar 4 jutaan hektar hutan yang hilang di Sumatera aja. Di Sumatera aja. Berapa? 4 jutaan lah kira-kira. 4 juta Hektar. Wow. Itu hutan lindung atau hutan Nyampur ya statusnya Kak kalau. Coba terangkan dulu ya. Kita nih kan orang awam ya. Ada istilah hutan lindung, ada istilah hutan produksi ya. Pasti ini kan apa yang menyebabkan dia dikategorikan itu, apakah dari luasnya, apakah dari ketinggiannya? Coba maksudnya hutan lindung apa gitu, kayak gitu. Bisa. Oke, mungkin kalau tadi kan datanya itu kan 4 juta hektar ya. Itu termasuk dalam semua jenis hutan yang ada gitu. Yang pertama ada hutan lindung. Emang hutan lindung pastinya dilindungi lah sama pemerintah, mulai dari Dia yang paling atas di Taman gunung-gunung Nasional. itu. Iya. Ada Taman Nasional, Cagar Alam, ya Suaka Marga Satwa itu ada. Lalu juga ada hutan produksi yang isinya seperti ya pinus untuk diambil getahnya. Nah itu termasuk hutan juga gitu. Terus ada hutan adat. Hutan adat tuh maksudnya gimana? Dia dilindungin kepala suku atau gimana maksudnya? Dilindungi oleh masyarakat adat. Dia memang nggak boleh diambil. Nggak boleh Jadi diambil. nggak bisa diambil oleh pemerintah atau perusahaan ya. Itu punya masyarakat adat gitu. Jadi dia nggak masuk wilayah administrasi ke pemerintahan gitu ya. Di luar tanggung jawab pemerintah nggak juga. Tetap Pemerintah sebenarnya harus bertanggung jawab juga atas Cuman hutan. memang nggak bisa diganggu. Iya nggak bisa tuh kayak dijual. Kalau ada kasus tuh, Iya. hutan adat ya, Iya. diambil alih ya, betul kan? Banyak malah. Ya daerah Irian Ya. Jaya, Iya. Irian Jaya. Sekarang apa namanya? Irian Barat, Papua. Papua. Oke, apa tuh? Ini apa? Oke. Kan tadi kita udah bilang tadi kita udah tahu ya kalau misalnya yang hilang itu 4 juta. Emangnya ada nggak sih dalam regulasi atau misalnya dalam yang kalian fokuskan itu, ada nggak sih di undang-undang memang ada pembatasan atau ini tuh udah lewat dari batas gitu. Jadi sebenarnya pertama deforestasi itu boleh atau enggak secara legal, ya kan? Yang kedua, kalaupun boleh Berapa jumlahnya? sebenarnya? Apakah ini udah terlampaui dari batas yang seharusnya gitu kan? Soalnya aku pernah baca berita tuh ada mereka tuh ketahuan banyak kan sebenarnya nggak cuma yang legal doang deforestasi, banyak banget malah yang ilegal, dan habis itu kalau ada perusahaan yang kena malah cuman disuruh bayar denda gitu, sedangkan nggak ada tugas untuk mengembalikan ekosistem dan segala macamnya kan gitu. Jadi kira-kira nih ada nggak dalam undang-undang gitu yang dia itu membatasi jumlah hutan yang dideforestasi? Dan gitu, Ibaratnya hutan yang diproduksi tuh bolehnya berapa? Jadi ada tata ruang juga di dalam hutan ya. Mungkin kita tahu ada tata ruang kota ya, tahu. Jadi ada tata ruang hutan juga. Jadi kayak status hutan di sini tuh apa sih? Misalkan emang HGU yang hak guna usaha, boleh dilakukan deforestasi. Dan itu biasanya memang milik suatu perusahaan ya, HGU. Dan
sudah resmi gitu, legal. Dan ada juga hutan produksi, ada hutan lindung, kawasan konservasi gitu. Untuk pengelolaannya tentu saja itu dipegang oleh pemerintah ya. Dan berdasarkan yang saya tahu mungkin kenapa sekarang bisa deforestasi besar-besaran juga mungkin ada kekurangan dalam tata kelola ruangan hutan itu. Ada yang keluar dari aturan lah ya. Jadi misalkan di dalam suatu hutan ada satwa yang tadi dinilai penting kayak orang hutan, badak Sumatera, harimau Sumatera itu kan penting gitu ya, nilainya penting. Itu bisa disebut sebagai high conservation value. Terus ada juga high carbon stock. Jadi itulah suatu hal yang dipertimbangkan gitu. Kalau carbon stock dari pepohonannya, dari vegetasi, terus kalau untuk HCFV itu dari satwanya ya, itu bisa menentukan kurang lebih hutan itu statusnya apa gitu. Tapi pada kenyataannya mungkin bisa dicari juga ya di berita yang kita tahu tuh ada Taman Nasional Tesonilo, mungkin kakak tahu. Itu juga di deforestasi. Nah, Taman Nasional itu jenisnya adalah hutan lindung. Ya, jadi tidak boleh ada aktivitas manusia sebenarnya. Kayak bahkan deforestasi ya, bahkan aktivitas manusia yang keluar masuk pun itu susah. Nggak boleh ke situ. Ya ada aturannya ada gitu. Aturannya. Mungkin ada kakak-kakak pernah ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Harimun Salak itu juga taman nasional, tapi kan ada biaya apa tuh masuk ya, Simaksi. Nah, itu juga harus seketat itu kan, bahkan untuk hiking, lagi untuk deforestasi atau membuka aktivitas pertambangan ya kak. Itu kan nggak boleh aslinya, tapi pada kenyataannya nih, pada faktanya dari tahun 2003 luasan Taman Nasional Tesonilo itu 81.000 hektar. Tapi data terbaru di tahun 2025 sekarang hanya tersisa 12.000 hektar saja. Jauh banget. Iya, itu bahkan di kawasan bisa dibilang kawasan lindung ya. Bagaimana dengan kawasan yang lain yang belum dinyatakan sebagai kawasan lindung? Ini ngebayanginnya gini. Ini ngebayanginnya gini kan. Ini hutan lindung. Hutan lindung tuh berarti benar-benar sakral lah, ibaratnya nggak boleh diganggu gugat, ya kan? Ini tempat wilayah satwa juga kan? Betul. Ya kan? Ini tempat penahan air. Betul. Ya, bayangkan kalau hutan lindung ini misalnya hilang, berarti kan longsor segala macam. Ya nggak ada yang tahan, oke? Semua binatang di situ. Turun lagi ke bawah adalah hutan produksi gitu. Iya. Nah, kalau di wilayah hutan produksi itu ada binatang-binatang yang dilindungi nggak? Atau mereka cuma di atas saja? Hutan produksi. Nah, sebenarnya tadi ya kembali ke tata ruang hutan itu ya kak. Banyak di wilayah Sumatera ya, ini saya bahasnya di wilayah Sumatera aja. Masih banyak juga hutan produksi yang sebenarnya ada satwa-satwa yang tadi. Cuma tadi ke tata ruangnya mungkin ya belum diperbaiki atau bagaimana. Jadi sebenarnya itu harus dilindungi, tapi tidak ada tuh, tidak ada perlindungan. Jadi bisa dibabat jadi lah. Kayak belum benar-benar diregulasi dengan betul ya. Jadi itu kembali ke sectionnya apa, segmennya sebetulnya gitu apa. Itu kayaknya ada regulasinya, cuman kayak apa ya, pengawasan dan penindakannya belum kali ya sebenarnya untuk pelaksanaannya. Ngomong-ngomong masalah hutan, ini kan yang lumayan cukup ramai dan ikonik viral itu ya, pernyataan Bapak Presiden tentang sawit, bahwa sawit ternyata pohon juga. Iya memang pohon Pak, kata siapa badak ya. Itu ada daun-daunnya gitu ya kata dia ya. Nah sekarang memang kenapa kita kan butuh sawit itu ternyata ya, dia itu bukan hanya buat minyak goreng, dia dipakai di kosmetik dan di berbagai produk yang biasa kita pakai. Jadi kita memang cukup tergantung lah sama sawit. Betul. Nah seberapa jahat sawit? Terus kalau misalnya memang kita perlu sawit, di mana dia harusnya ditempatkan? Oke. Jadi sebenarnya kita nggak nyalahin sawitnya ya, perkebunan sawit kita nggak nyalahin, tapi penanaman pohon sawitnya itu yang salah gitu. Jadi perkebunan sawit itu sebenarnya bisa tumbuh di daerah yang terdegradasi. Degradasi. Jadi kayak udah lahannya itu sudah pernah dipakai
menjadi lahan perkebunan, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi gitu, udah nggak produktif lah lahannya. Di lahan gambut pun bisa. Di lahan gambut sebenarnya bisa, tapi kalau lahan gambut dipakai nanti bisa menyebabkan kebakaran sebenarnya. Makanya nggak boleh sebenarnya lahan gambut itu dipakai untuk perkebunan sawit. Lebih baik perkebunan sawit itu di lahan yang memang sudah pernah dilakukan perkebunan gitu, tapi udah nggak produktif lagi. Udah pernah dipakai, bukan di hutan yang emang dilindungi di hulu pegunungan gitu, nggak boleh gitu. Karena kan bakal tergantikan ya, ekosistem di hutan itu kan ada banyak banget keanekaragaman hayatinya. Lalu kalau diganti jadi sawit, ya jadi monokultur semua gitu. Nah, maksudnya kan benar juga kata Bapak Presiden. Ada daunnya, ada akarnya, bisa nyimpen air. Kenapa? Apa salahnya? Bisa nyimpen air. Tapi kan organ dari pohon sawit itu kan beda ya. Mulai dari akarnya, dia akarnya serabut. Kalau di hutan keanekaragaman hayati, pohonnya itu kan sangat banyak. Ada yang akarnya tunggang, jadi bisa menyerap air lebih banyak. Kalau sawit semua, berarti serabut semua dong. Nah, tidak bisa menyimpan airnya kurang gitu, daerah resapannya. Jadi terjadi banjir. Menjadi longsor. Longsor juga. Kalau kan rata-rata kebun sawit itu kan dia isinya sawit aja ya. Iya. Tadi pagi tuh pernah tadi pagi nonton, sebetulnya dia bisa digabung dengan tanaman lain. Ya kan? Harusnya begitu penanaman sawit itu. Iya, sebenarnya bisa di sistem tumpang sari sih, Kak. Sistem tumpang sari. Jadi dibarengin sama penanaman pohon, misal kayak pohon jengkol, petai, itu sebenarnya udah ada penelitiannya, dan emang sawitnya bisa tumbuh, dan pohon yang kayak jengkol, petai, dan lain-lain itu bisa tumbuh juga bersamaan. Dan itu lebih baik sebenarnya. Kayak jengkol sama petai tadi tunggal, akarnya dia lebih tunggang. Iya, tunggang. Iya, Dia lebih menyerap air gitu. Betul. Iya. Jadi kan ada kolaborasi ya, enggak serabut doang gitu. Dan ekonominya lebih tinggi nggak sih? Iya, ada Ini beragam. ada sawit, ada jengkol, Iya. ada petai. Banget itu. Kenapa coba pada nggak mau ya? Ya karena fokus niche perusahaannya kan Hanya, sawit. ya. Atau nggak mau ribet ya? Jadi Sebenarnya kalau orang mikir cuan pasti mau deh nanam itu. iya kayak berkolaborasi dengan masyarakat yang suka atau pengusaha jengkol gitu ya atau apa. Bisa. Ya andai kata bisa, atau mungkin curiganya adalah para pengusaha ini ya pengetahuannya kurang Ya. masalah lingkungan, bisa kan? Yang penting ya kita kerjanya di bidang sawit ya. Jadi Kita sawit aja. sawit aja. Padahal kalau dengan cara tumpang sari cuannya berlipat-lipat, kan? Oke, itu. Oke. Nih sebelum kita beranjak ke yang lain ya, satu lagi tentang deforestasi. Nah waktu itu ada kan yang memang pernyataan yang viral yang sebelum tentang kita kejadian di Sumatera ini, ada pernyataan viral dari Gus ya, seorang Gus, kalian tahu lah tentang Udah sebut aja Gus Ulil. tentang Wahabisme ya. Ada seorang yang bilang kalau misalnya kita harus mengembalikan ekosistem gitu. Iya. Wahabi lingkungan. Ada Wahabi lingkungan. Kita Wahabi. Wahabi lingkungan. Wahabi lingkungan. Nah, ada satu pertanyaan yang dia tanyakan gitu. Memangnya kenapa Anda sangat terobsesi dengan mengembalikan ekosistem? Nah, coba kita jawab sekarang. Kenapa sih? Nih supaya Bapak bukan Bapak ya, Gus Ulil ini bisa tahu nih apa nih sebenarnya pentingnya gitu kan. Karena kan waktu di roast itu kan pada dipotong-potong kan. Jadi coba kita jelasin. Sebenarnya jawabannya sudah ada ya Kak dari bencana yang ada sekarang. Itu kan ekosistemnya nggak dikembalikan. Apa yang terjadi? Banjir, longsor, yang sangat-sangat jika dihitung nih secara material ya itu juga lebih banyak kerusakan, kerugiannya itu sampai 60 triliunan kalau nggak salah ya. 60 triliunan itu karena kerusakan ekosistem sebenarnya. Kenapa harus dikembalikan ya? Karena harus. Karena biar nggak akan ada lagi kejadian-kejadian kayak gini, bencana banjir, longsor. Kita nggak tahu nih, mungkin ya jangan sampai ada lagi. Tapi kalau misalkan kita tetap gini terus, deforestasi terus-terusan, aktivitas pertambangan nggak kenal mau untung aja gitu, ya nggak bakal mungkin kayak apa ya istilahnya tuh merusak diri sendiri gitu. Iya, yang kena tuh
memang kalau untuk bencana seperti ini ya namanya. masyarakat bawah. Iya. Iya. Mungkin Soalnya pengusahanya nggak ada di situ. iya, penguasa-penguasa Penguasa. mungkin ya memang tidak merasakan. Kenapa Gus bertanya seperti itu? Mungkin Iya. beliau tidak Nah, merasakan. Berkaitan dengan yang pernyataan Gus Ulil ini kan Gus Ulil membela penambangan lah ya walhasilnya. Oh, iya. Memang saya kalau menurut saya pribadi ya kayaknya memang kalau zero mining ya kayaknya nggak mungkin juga kan. Iya. Kita butuh untuk ekonomi kita. Nah, aturan, nggak usah aturan deh, kita membahas tentang lingkungan yang berkaitan dengan penambangan, ya kan? Penambangan kita kayaknya harus memang nambang, ya nggak? Saya juga nggak setuju kalau zero mining. Kita punya kekayaan di bawah tanah kita, kenapa nggak dipakai? Cuman gimana cara memakainya yang bijak biar ekosistemnya tetap bagus, ya kan? Penambangan juga jalan. Kayak gimana sih kalau dari aktivis lingkungan nih? Caranya lihatnya tuh gimana? Sebenarnya aktivitas tambang itu ada regulasinya ya Kak. Iya. Nggak semudah itu untuk dijalankan karena itu kan bersifat mengeksploitasi, ya eksploitasi. Dan kalau nggak diregulasi itu berlebihan pastinya. Nah ada namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Mungkin udah sering dengar juga atau AMDAL. Oh ya. AMDAL itu nggak cuma lingkungan aja sebenarnya ya. Itu ke sosial ekonomi juga, ke masyarakat, ke budaya, ke satwa ya, ke keanekaragaman hayati. Sebenarnya kalau misalkan area-area tambang itu sudah melewati AMDAL, itu bisa dibilang sudah aman untuk melakukan aktivitas penambangan di situ. Tapi masalahnya banyak kita nggak tahu. Melanggar AMDAL-nya nggak ada. Ya, kita nggak tahu nih. Misalkan udah AMDAL pun kita nggak tahu apakah benar AMDAL-nya. Karena Balik lagi pengawasan ya. Betul. Regulasi dan pengawasan. Dan sekarang misalnya udah ada penambangan. Oke, kita udah explore nih. Udah lubang yang besar gitu. Bisa nggak sih setelah habis tambangnya dibalikin ekosistemnya, bisa nggak? Sebenarnya emang di pertambangan itu kan tadi bener ya ada regulasinya, mulai dari perizinan, AMDAL, lalu ada rencana reklamasi. Nah, bahkan sebelum kita menambang itu harus membuat rencana reklamasinya gimana. Apa sih itu reklamasi? Jadi pemulihan lahan pertambangan gitu. Untuk pemulihannya itu nggak gampang dan butuh waktu yang lumayan lama. Jadi reklamasi itu bukan sekedar nanam pohon aja. Kan itu kan pertambangan sudah dikeruk habis ya. Pastinya unsur hara udah nggak ada bahkan. Jadi kita harus mengembalikan dulu lubangnya. Ditutup Ditutup gitu, dulu. makanya reklamasi tadi. Iya, ditutup dulu lubangnya, lalu konturnya juga dibenerin konturnya, lalu dilakukan penanaman. Nah, penanamannya juga nggak ngasal Kak. Ada penanaman tanaman yang pertama itu fast growing. Sebenarnya banyak sih jenisnya juga, tapi emang nggak semudah itu untuk menanam di lahan yang unsur haranya udah nggak ada. Jadi emang kita tuh poin pertamanya harus benerin tanahnya dulu gitu. Jadi ya kalau misalkan tanahnya udah benar, bisa melakukan penanaman. Caranya gimana sih Membenarkan tanah. Iya. Membenarkan tanah. Jadi kalau tambang itu kan katanya lahannya jadi masam ya. Nah, katanya bisa ditambahkan kapur biar karena bisa sifatnya basah. Iya, Jadi jadi netralin. netral lagi gitu. Tapi emang nggak semudah itu ya. Emang ya langsung enggak. nabur, langsung Ada Ambil konsentrasinya di yang diatur gitu. Jadi nggak semudah itu, memang banyak regulasinya gitu. Nah, kalau emang tanahnya udah benar, bisa dilakukan bisa. penanaman, ya bisa diambil tanaman yang fast growing terlebih Contohnya? dahulu. Kalau fast growing itu kayak kersen. Pas growing kersen. Tahu nggak kan kersen? Ih, yang rindang yang kayak payung gitu loh. Yang di pinggir jalan. Yang tahu nggak? Cherry. Iya, ceri-cerian. Ya kalau di kita tuh namanya kersen. Dia cepet banget tumbuhnya. kalau nggak salah itu pohon pulai sama sengon kalau nggak salah ya. Sengon. Wah, bulus lagi tuh sengon. Nah itu emang sebenarnya penanaman itu harus dilihat dulu sih kayak tanaman lokal yang pernah ada di situ apa aja, kira-kira nanti kita bisa nanam lagi apa enggak. Pokoknya kan mengembalikan ya, biar tanamannya itu enggak invasif nanti, takutnya Ganggu ngeganggu yang lain. yang lain gitu. di sekitarnya. Intinya di reklamasi ditutup dulu lubangnya ya. Habis itu diperbaiki tanahnya Konturnya. biar ada
unsur haranya Unsur haranya. kembali biar bisa ada kehidupan di situ ya. Nah, jadi ingat tuh ada satu video tuh orang nih pejabat liatin bekas banjir. Ini sih bagusnya buat sawit katanya. Emang bekas banjir cocok buat sawit. Jadi nih nanti ya di daerah Aceh kayak gitu tuh kebayang kata dia ini paling bagus ditanamin sawit kayaknya. Waduh, Bener nggak? lagi bencana ya, Lagi udah ada bencana kepikiran masih begitu gitu. kepikiran itu ya. Ya sebenarnya kalau kan udah kelihatan ya itu banjir, berarti ditanamin sawit nanti terulang lagi Terulang gitu. lagi, iya. Jadi Malah rugi nggak sih? Ya, makanya kalau milih itu ya yang bener yang salah iya, kalau mau kita nanam milih pohon sawit jangan di hulu gitu, Iya. di lahan yang terdegradasi. Lahan atau kebun dia ya. di ini enggak sih dataran rendah gitu Iya. ya harusnya dia di dataran rendah. Ya kan? Jangan di hulu Mm-mm. yang pegunungan. Sebenarnya si Pegunungan. sawit ini memang dia bisa tumbuh dimanapun gitu ya kayaknya ya, di pegunungan bisa, dataran rendah bisa gitu. Iya. Karena dia kan tanaman tropis ya sebenarnya. Dari Afrika kalau nggak salah ya Iya, asalnya. Afrika. Asalnya Afrika aslinya. Terus dia dipindahin ke Indonesia, kenapa bisa cocok? Karena di sini negara tropis, Iya. gitu. Jadi Sama-sama dimanapun panas bisa. ya. Iya. Pokoknya dimanapun tempatnya yang panas. Kalau misalnya dia harus daerah panas, berarti kalau di pegunungan yang tinggi nggak bisa dia hidup. Tropis tuh nggak harus Tropis panas. Tropis nggak harus. Oh, Tropis tuh nggak harus Hmm. panas. enggak. Yang penting di wilayah tropis. Tropis aja ya. Tropis tuh yang apa namanya? gitu. Yang di daerah ekuator itu ya. Iya. Ya kita Iya, Indonesia, ini kan Indonesia. tropis kan. Dan Iya. apa namanya apa namanya perubahan suhunya tuh nggak ekstrim juga kan? Nggak ada musim apa salju, musim gugur kan di sini nggak ada. Nggak ada musim Adanya musim- panas juga kan? Nggak ada. Oh bercanda takut ditipu batu. Iya. Adanya musim duren, takut ditipu kali. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin soal gimana nih apa ya dari tadi yang kita obrolin itu pasti permasalahannya balik lagi pengawasan, balik lagi ke apa namanya sosialisasi yang nggak menyeluruh gitu ya, atau istilah itu bukan sosialisasi sih, apa namanya pengetahuan gitu ya, maupun itu dari pemerintahnya sendiri gitu ya, yang padahal seharusnya mereka mempelajari ya, dan juga perusahaan-perusahaan gitu. Nah, kira-kira nih apa sebenarnya dalam membalikan ekosistem atau dalam menjaga ekosistem itu tuh yang paling unsur yang paling penting dalam hal ini tuh yang paling efektif gitu ya, itu tuh mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan, pemerintah atau masyarakat. Kira-kira nanti ada follow up questionnya soalnya. Berikutnya itu apa? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Terus masyarakatnya juga gimana gitu, tuh. Nggak, aku pengen tahu dulu nih sebenarnya apa ya misi yang paling efektif gitu dalam membalikan ekosistem yang dengan apa ya yang lebih efektif, yang lebih cepat gitu ya istilahnya itu. Jadi sosialisasinya tuh lebih ke pemerintah kepentingan atau ke masyarakat. Dari yang atas dulu nggak sih Yang Kak? atas dulu Kalau ya. misalkan atasnya bener ya bawahnya juga ikutan gitu. Mm-mm. Jadi dari pemangku kepentingan terlebih dahulu, pemerintahnya. Ya, jadi oke, kalau begitu bagaimana kalian dalam apa ya? Apa misi kalian atau misalnya mungkin ada agenda gitu ya untuk bagaimana supaya pemerintahnya lebih sadar terhadap lingkungan gitu. Karena mungkin tadi sih di sini kita nyiapin pertanyaannya tuh gimana ke masyarakat luas gitu, Oke, ke anak-anak gitu. Gimana ya kalau misalkan untuk masyarakat sendiri, kita bisa mulai dari yang kecil-kecil ya, kayak mungkin bisa buang sampah di tempatnya, itu yang paling gampang lah ya. Paling gampang tapi paling males bilang. Iya, menggunakan mungkin bawa tumbler minum kemana-mana, bekal makanan gitu, biar nggak menggunakan plastik sekali pakai. Tapi untuk masalah tadi kayak yang sekarang terjadi ini, deforestasi kan, ya pelakunya dan korban sama-sama manusia. Ya. Iya, betul. Bisa dibilang kalau misalkan ada kebijakan atau regulasi yang lebih mengatur lagi, bisa jadi kedepannya nggak bakal ada lagi ya kejadian bencana-bencana seperti ini. Jadi yang paling penting itu kita harus bersuara. Terus berisik. Terus Oke. berisik Setuju. Nah, dimanapun itu. apa nih apa namanya kira-kira program kalian dalam mensosialisasikan hal itu gitu. Jadi udah mungkin ada nama program-program tertentu gitu yang secara teknikal gitu. Secara teknikal, oke, kalau mungkin karena kita aktivis dan juga backgroundnya biologi ya, sebagai peneliti kita berusaha untuk mengumpulkan data-data ilmiah untuk mendukung nih. Ternyata data di lapangan seperti ini kita kumpulkan sebagai data ilmiah,
yang tidak bisa ditolak gitu. Dan mau nggak mau ketika data itu ada, seharusnya ketika kita berikan ke pemangku kebijakan, ke pemerintah gitu ya, itu bisa diterima karena datanya adalah data yang ilmiah gitu. Kalau jadi tertarik tadi di belakang kamera betul bahas tentang pertentangan antara aktivis lingkungan sama ekonom gitu ya beberapa. Nah itu bagus tuh kalau dibahas. Sebetulnya kan bisa nggak sih aktivis ya, dan kita memang perlu aktivis ya. Siapa lagi yang menjaga ya? Ini penjaga-penjaga lingkungan bisa nggak sih bersinergi dengan pengusaha, akhirnya tumbuh ya, ekonomi tumbuh, ekosistem bagus. Betul. Gimana Ya, caranya? yang kita pengen kan kita nggak mau para ekonom juga. Ya biasanya kan memang kalau udah ekstremis ya, apapun ya, ekstremis dalam bidang apapun ini yang bahaya ya. Ada ekstremis ekonom, ada yang selalu pikirannya cuan-cuan tanpa memperhatikan yang lain. Ada juga misalnya, mohon maaf, ada juga mungkin ya nggak tahu yang ekstremis lingkungan. Pokoknya gimana caranya harus itu tidak boleh ada penambangan misalnya, contohnya tadi sampai zero mining misalnya. Nah ini gimana kan, dua-duanya ini harus diperhatikan, ekonomi harus diperhatikan, lingkungan harus diperhatikan. Nah pemerintah harus ada di tengah nih, ya kan? Mungkin, nah ini kan waktunya kita bersuara nih. Kita nih walaupun channel kecil juga mungkin suatu saat bisa kedengar deh. Gimana kalau saran dari adik-adik ini, gimana caranya biar pemerintah tuh di tengah semua bisa bersinergi gitu ya antara lingkungan dan kalau suara kalian apa? Ekonomi ya. Mungkin kalau dari kami POV peneliti ya, bukan mungkin masih peneliti pemula ya. Sebenarnya kami pun melakukan penelitian itu bisa dibilang multidisiplin. Jadi nggak cuma misalkan ada suatu penelitian di daerah ini, itu nggak cuma mengandalkan kami yang dari jurusan biologi aja, tapi kadang juga ada jurusan-jurusan sosial ya yang melatar belakangi penelitian itu juga. Jadi untuk saat ini menurut saya penelitian-penelitian itu sudah banyak banget yang mulai memperhatikan sosial ekonomi masyarakat gitu. Dan itu banyak penelitian jurnal-jurnal mungkin yang bisa dibaca kayak tadi ada tumpang sari sawit ya. Ya itu adalah suatu titik tengah kan ya, bisa dibilang antara tetap menghasilkan perkebunan sawit tapi juga tetap ada keseimbangan alam di situ. Nah, itu adalah bukti-bukti ya, penelitian dari multidisiplin, nggak cuma dari aktivis saja atau dari ekonom aja. Sebenarnya begitu. Yang penting tuh pemerintah juga mau mendengarkan ya, mau mendengarkan ini tuh basisnya ilmu gitu. Betul. Ayo dikonversi jadi kebijakan yang lebih bijak. Namanya kebijakan tuh ya bijak gitu. Kayak harus mempertimbangkan dari segala sudut pandang gitu. Betul. Nah itu lo baru lihat gak tadi nonton di Bandung Barat itu? Ya Allah itu apa ya, kayak danau isinya sampah full. Itu Bandung loh, kota Bandung, bukan di pedalaman, kota Bandung bagaikan. Coba gimana ya menyadarkan masyarakat ini? Jadi kan sebenarnya kita itu bukan cuma pemerintah pastinya, kita juga semua ikut andil sebagai masyarakat. Kita juga harus sadar tentang pelestarian lingkungan dan keseimbangan lingkungan. Nah yang tadi Bandung Barat itu gimana sih, apa sih sebenarnya yang harusnya nih masyarakat kita ini kayak sulit sekali gitu untuk tidak membuang sampah ke sungai. Itu kayak sulit sekali. Ada Pandarawa, Pandawa ya? Pandawara. Yang suka bersihin sungai. Ya habis itu sungainya udah balik lagi. Ini harus dibersihin dari hulu kan. Hulu tuh gimana tuh? Kalian ada nggak apa program-program termasuk itu? Atau kalian memang khususnya Primata aja? Kalau tentang plastik lah ya, ini sampah plastik gitu. Sebenarnya kan emang dimulai dari kesadaran diri sendiri dulu, lalu secara kolektif dari keluarga, lalu ke teman-teman disebarkan lah ya. Nah sebenarnya ini emang balik lagi sih ke kebijakan. Jadi kenapa masyarakat membuang sampah? Karena ya apa ya, produksi yang mereka beli kayak kemasan saset, kayak beli sampo lah, itu kan kemasan saset. Plastik semua. Iya, plastik semua, dan itu bahkan lebih murah gitu jatuhnya. Jadi emang balik lagi ke
kebijakan yang produsen Yang- plastiknya gitu, Yang mengatur ya yang mengatur pemerintah lagi, pemerintah lagi sebenarnya ya. Balik lagi tuh, ingat gak kita yang episode sama Bu Yesi, Oh iya. sepiring nasi kita pun ada kebijakan politik di situ. Betul. Iya enggak kan? Apa yang kita makan itu salah satu dari kebijakan politik, ya kan? Kenapa kita makan sosis? Ya adanya sosis, Iya. ya kan? Iya. Kenapa Yang paling mudah yang diakses. paling mudah diakses? Nah, Kenapa makan gorengan terus? Ya, yang paling mudah diakses. paling mudah, paling murah. Gitu. Nah, ini balik lagi kebijakan politik. Makanya kita nggak bisa bersikap apolitik ya, nggak Iya. peduli dengan politik ya, karena apa? Memang pejabat itu perlu diawasi ya, Iya. regulasi. Yang terakhir itu yang KDM itu, dia itu sampai dia ini bagus sih dia apa namanya, benar-benar aksi nyata ya. Dia sampai hire orang sekitaran sungai itu untuk ngebersihin sungai setiap hari. Hmm. Jadi dia kerjanya tugasnya ngumpulin sampah, digaji. Oke. Memang kayak harus gitu dah. Bareng-bareng. Terus apa namanya, regulasi sebenarnya udah ada, denda kalau buang sampah sekian juta. Iya. Tapi nggak Nggak dilaksanakan. Nah, mungkin Iya. kalau sudah ada yang kena, pasti kayaknya Jadi nah, takut. Betul. balik lagi pengawasan dan penindakan nggak sih? Baik. Aturan kita tuh, DPR kita itu terus digenjot untuk buat peraturan. Gitu banyak banget bikin undang-undang sampai tumpang tindih gitu kan. Padahal bukan tugasnya tuh. Salah satu tugas DPR yang lain adalah pengawasan. Kita terus di pembuatan undang-undang pengawasannya kurang. Nah, ini nih balik lagi ya, harus memang semua bersinergi sih. Bareng-bareng. Balik lagi. Kebijakan, dan kita juga sebagai ini Warga negara. harus sadar. Harus sadar juga. Tahu nggak? Ada kabar yang ini gosip lagi, yang di Aceh. Kok di Aceh? Ya Aceh, Sumatera, pokoknya yang korban banjir. Jadi ada kabar katanya Starlink ya, yang punyanya iya. siapa? Elon Elon Musk. Musk. Iya. Oh, Itu digratiskan. Iya. Iya. Bahkan dalam keadaan banjir pun ada yang bisa mengkorupsi, coba. Iya. My God. Yang sejam jadinya berapa? 20 ribuan, iya. Ya, mereka Dijual. tuh di mana gitu loh pikirannya, orang lagi keadaan gini. Satu lagi, ngapain orang bencana alam dimintain KTP tuh? Iya. Ya, ini apa ya, negara kita salah satunya itu adalah krisis pungli juga. Iya. Semuanya di duit. Semuanya Kalau gitu. kata Bahkan kadang kalau kata Pak Erik akhlak, tapi Pak Erik akhlak ngirim ini Alat olahraga. alat olahraga. Pak nih, ada butuh alat olahraga ini Pak. oke, kayaknya ini ada lagi kayaknya. Udah. Oh, mau anak-anak nggak? Kalian pernah nggak sih berhubungan sama anak-anak? Maksudnya Oh iya. untuk mengajarkan tentang lingkungan? Memang kalau kami ya seringnya malah ke anak-anak tuh, karena bisa dibilang lebih mudah lah untuk diedukasi gitu. Iya benar. Untuk regenerasi. Regenerasi Iya, juga datang. biar ya udah yang sejak dini nih udah belajar gitu. Kesadarannya emang harus Betul. sejak dini. Iya. Jadi kayak yang tadi TBM Kolong dilakukan oleh KPP Tarsis ya, itu biasanya diisi oleh anak-anak SD lah. Kita belajar tentang primata dan juga tentang menjaga lingkungan sekitar gitu, kayak ada sampah plastik diambil, atau kita juga pernah bikin program ekoenzim. Mungkin kakak tahu ekoenzim itu memanfaatkan ya limbah rumah tangga menjadi sebuah produk yang bernilai gitu. Oh iya pernah. Jadi pupuk? Gitu. Ya itu Ya, jadi bisa. pupuk bisa, jadi pembersih gitu juga bisa itu ekoenzim. Terus kita juga memberi pernah ke daerah yang memang di situ ada satwa endemik tadi seperti owa Jawa ya, di bagian Bogor dan Sukabumi bagian hutannya gitu, kan ada sekolah dasar juga di sekitar situ. Kita juga ke situ buat ngasih edukasi tentang konservasi, dan ya pasti kita menyelipkan kayak buang sampah di tempatnya, jaga lingkungan. Tuh. Coba kalau misalnya ya, kalau semua orang tuh kompak ya, ngebayangin kalau misalnya kepala desa nih, ayo gaya aktivis lingkungan, misalnya ngajarin ekoenzim, bisa buat ekonomi baru nggak sih? Bisa. Bikin pupuk Peluang. cair, bikin Iya. apa? Pulang usaha sambil apa? belajar. Ngebetulin Iya. lingkungan, Iya, iya. ya nggak? Kalau ibu rumah tangganya, ayo diajakin bikin ini pengolahan sampah plastik misalnya, bapak-bapaknya ngolah sampah organik misalnya ya kan. Iya. Terus juga pernah kepikiran ada di beberapa tempat mungkin kalau misalnya sampahnya pada dibeli, desa nih, oh, desa iya. itu ngebeli sampah masyarakat.
sama masyarakat, Masyarakat. sampah-sampah dari dapur masyarakat gitu loh. Oh, iya. Jadi orang juga kan enak Iya, ngebuangnya ya kan. mau. Nih. Hmm. Berapa peraknya dikumpulin ya Sampahnya kan. bernilai. Padahal nanti tuh hasilnya di desa itu bisa buat hasil semua orang Iya. juga. Konsepnya seperti bank sampah lah ya. Ya, dukung saya jadi kepala desa. Canda. Oke deh, tuh, tutup tuh. Oke, Sebelum ini sebelum dia mulai keluar jalur gitu ya. Karena sering nyerempet kerjaannya. Oke, hari ini kita udah banyak banget nih menerima ilmu, utamanya dalam perihal lingkungan nih, karena semoga bukan hanya kita aja yang teredukasi nih ya, maksudnya semoga audiens juga teredukasi dan pastinya para pemangku kepentingan atau para pemangku kebijakan kebijakan juga teredukasi gitu ya. Atau mungkin udah teredukasi Iya, udah sebenarnya. teredukasi, tinggal niat dan menjalankan aja. Betul. Oke. Deh, kita tutup. Jangan lupa. Bisa ada mau yang disampaikan. Oh iya. Oh, Iya, ada gitu. pertanyaan. Oh iya, coba apa? Apa tuh? Mau nyampein apa Ada sebelum negara tutup? muslim tapi Oh iya Oh, iya oke. iya. Mungkin agak ironi juga ya. Kita negara dengan muslim yang banyak gitu. Tapi iya, tapi ternyata pada kenyataannya Paling ya tidak sesuai gitu ya sepertinya dengan fakta yang ada di lapangan. Mungkin untuk para alim ulama, saya hanya menyarankan saja. Pasti kakak-kakak juga sering dengar ceramah-ceramah tentang yang berhubungan dengan Islam gitu ya. Tapi mungkin ada satu yang saya sarankan untuk di-up gitu, untuk Tentang dibahas. Coba bahas tentang lingkungan. Karena memang ada di ini nggak sih dalam agama kita justru Betul. sangat Untuk menjaga iya, lingkungan. harusnya Islam itu Iya. justru dengan kebersihan itu luar biasa. Iya, Iya, bahkan kalau misalnya kita tidak bersih sama tidak Islami gitu. betul. Mungkin untuk ceramah, khotbah Jumat ya kayak diselipkan isu lingkungan pun itu masih sejalan banget kan dengan Betul. Islam. Tapi maaf nih, fun fact terserah mau dimasukin apa enggak mas sama editor. Fun fact, di pesantren itu justru banyak tidak bersih, seriusan. Ulang masalah penyakit kulit untuk beberapa ya, nggak semua pesantren. Saya tumbuh di lingkungan pesantren waktu itu lagi kecil, ngelihat gimana cara mereka hidup. Gitu. Ini yang bagian di agak kedalaman ya. Sangat gak memperhatikan air bersih misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang sudah modern ya beda ya. Tapi pesantren-pesantren di wilayah kecil itu kadang-kadang tidak memperhatikan itu gitu. Jadi Iya. jauh dari sifat Islami justru. Betul. Dengan adanya isu sekarang, saya kami berharap semoga memang kesadaran itu bakal tumbuh ya secara merata dan luas. Untuk isu lingkungan itu hasilnya sangat nyata. Iya. Nggak cuma omongan, emang kenapa pohon doang gitu ya. Tapi tak ada Efeknya tuh daunnya gitu ya. kelihatan Nah gitu ya. iya, efeknya mungkin nggak berasa nih baru dipotong tahun ini, tahun depan ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi nanti untuk anak-anak, cucu-cucu kita yang ngerasain. Oh iya. Gitu kan. Ada kan fatwa MU yang terbaru apa ya? Iya, merusak lingkungan tuh haram katanya ya. Haram banget. Iya. Iya. Ada tuh. Iya. Iya. Satu lagi sih mungkin aku menurut sedikit ya. Ya oke. Ya mungkin kita selama ini mendengar tentang pelestarian lingkungan, kita harus menjaga bumi kita harus menjaga lingkungan kita. Itu kebanyakan tuh orang-orang menganggap remeh karena ya udah bumi, why should we care gitu. Kenapa kita harus peduli dengan bumi gitu ya? Mungkin yang paling kita harusnya sorot adalah sebenarnya bukan buminya yang kita pedulikan, sebenarnya manusianya, karena bumi akan baik-baik saja tanpa kita. Iya nggak sih? Karena ketika bumi rusak, ketika lingkungan rusak, yang dirugikan siapa? Yang manusia gitu loh. Bumi nanti mungkin akan rusak, habis itu manusia musnah, nanti mereka bisa bukan mereka ya, maksudnya bumi bisa mengembalikan dirinya lagi gitu kan, karena dari dulu juga bumi udah mengalami banyak sekali fase dan fine-fine aja gitu. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya dalam menjaga lingkungan ini adalah kita menjaga diri kita sendiri gitu loh. Kita menjaga kelestarian spesies kita juga gitu. Jadi ya kita bisalah untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan.
Oke. Mantap. Alhamdulillah cukup sekian episode kita hari ini. Semoga membawa manfaat ke depannya untuk para audiens, untuk kita semua gitu ya, dan para ya benar para audiens. Iya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.